Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di kegiatan kita yang sungguh sangat luar biasa dan dinanti-nantikan ini. Tapi sebelum kita mulai, mari kita duduk tegak bersama dulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Bapak Ibu, silakan diputar lagu. Kemudian marilah kita mengawali kegiatan kita pada malam ini dengan membacakan doa. Saya akan membacakan doa di sarana dari Buddha dan teman-teman yang beragama lain mohon dapat menyesuaikan. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan yang Maha Esa. Terpujilah Bagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah para bodhisattva Maha Sattva. Sadu, sadu, sadu. Baik, Bapak Ibu, selamat datang. Selamat bergabung dalam kegiatan webinar kita malam ini. Jadi kegiatan ini merupakan sebuah upaya implementasi pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dari Tridharma perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Pendidikan Keagamaan Buddha Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga berkolaborasi dengan Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Tarumanegara, Universitas Bina Nusantara,
Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinara Kita Lampung, dan Sekolah Tinggi Agama Buddha Bodhi Dharma Medan. Saya Mina Wongso hari ini akan menjadi host sekaligus moderator pada kegiatan malam ini, karena host yang kita sama-sama cintai ini sedang tidak enak badan. Mari kita sama-sama doakan agar pada webinar mendatang sudah bisa bergabung bersama kita lagi. Yang saya hormati Ketua Yayasan dari Yayasan Budayana yang mulia Dr. Partono Nyana Suryanadi, Magister Pendidikan Buddha. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga yang mulia Dr. Kabri, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Buddha. Yang kami hormati Kaprodi S2 Dr. Suherman Eskom MM, Kaprodi Pendidikan Agama Buddha S1 Bapak Sukisno Magister Pendidikan, serta Bapak Ibu peserta webinar Workshop Nasional Pendidikan Daring Berseri. Malam ini webinar dan workshop nasional penelitian pendidikan daring berseri ini merupakan seri ketiga. Dan ini adalah sesi kedua dari sebuah webinar yang berjudul A to Z Quantitative Research sesi kedua. Tentunya Bapak Ibu yang sudah mengikuti dari sesi pertama 2 minggu yang lalu sudah tidak sabar untuk mengikutinya. Kalau 2 minggu yang lalu materinya begitu padat, begitu menarik, dan ada beberapa dari peserta kita ini yang hari ini pasti menunggu-nunggu sebab jawaban dari pertanyaan yang diajukan di 2 minggu yang lalu itu digantung sengaja nih oleh Bu Dian agar malam ini kita mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di 2 minggu sebelumnya. Tapi tentunya bagi Bapak Ibu yang baru bergabung pada hari ini harus kenalan dulu dong dengan narasumber kita pada malam ini. Siapa beliau? Mari kita sama-sama saksikan dari CV-nya. Silakan. Beliau adalah Dr. Dian Hidayati, Magister Manajemen. Jadi S1-nya Teknik Lingkungan dari ITENAS, S2-nya Manajemen dari Unpad, dan S3-nya Manajemen Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kenapa malam ini beliau menjadi narasumber kita? Kita akan merujuk pada pengalaman penelitiannya yang begitu kreatif dan begitu luar biasa. Bisa kita lihat dari tayangan yang kita tampilkan ini, ada knowledge management, kemudian ada penelitian berjudul Kepemimpinan Kepala Sekolah Wanita untuk meningkatkan mutu sekolah, dan kemudian ada analisis tingkat kesiapan teknologi digital untuk pembelajaran pada guru-guru madrasah ibtidaiyah di Nusa Tenggara Timur yang baru tahun 2020 kemarin. Lalu di tahun yang sama beliau juga mengeluarkan artikel ilmiah yang berjudul The Impact of WhatsApp to What UAD Undergraduate Students Behavior in Learning Process. Lalu ada implementation of online learning during the COVID-19 epidemic in Indonesia, assessment of higher education students, use and implementation of online learning technology. Lalu di tahun 2021 kemarin ada pengembangan modul pemrograman website content management system untuk meningkatkan kemampuan guru dalam pengelolaan website sekolah SMA Negeri 1 Cepogo Boyolali. Kemudian ada model pengembangan dan evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di MTS Karangkajen. Dan lalu ada the implementation of Character Education in Elementary School. Belum selesai nih, masih ada ini. Satu lagi nih. Habis ya. Jadi
Teman-teman, Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini pastilah bertanya-tanya, kok bisa sih Bu Dian seproduktif itu, gimana sih cara penelitiannya? Ayo kita belajar bersama-sama dengan beliau, beliau yang begitu atraktif dan begitu bersemangat dalam memaparkan semua yang ingin kita ketahui. Mari Bapak Ibu kita sambut Ibu Dian dengan tepuk tangan virtual. Silakan Ibu, waktu dan layar saya berikan kepada Ibu, silakan. Baik, terima kasih Ibu Mina, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya kepada Kepala Kaprodi S1 dan S2, kemudian juga Bapak Ibu di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Ini mungkin seri yang kedua ya, betul ya Bu Mina, ini seri kedua. Kenapa tadi Bu Mina bilang kenapa sampai seproduktif itu, ya sebenarnya yang pertama yang jelas tuntutan dari kampus, yang kedua memang apa ya, kalau untuk mahasiswa saya itu jadi keluaran dari mata kuliah. Jadi memang itu sebagai kewajiban gitu ya. Jadi mungkin di sini saya lihat ada beberapa mahasiswa saya ikut gabung, baik yang dari STIB Semarang maupun dari UAD. Ya, saya mengajar juga di metode penelitian. Saya lihat tadi ada Pak siapa tadi itu, Pak Husin ya. Terus beberapa lah ada di sini saya lihat. Ya, saya sudah lama tidak ketemu ya, nanti kita ketemu. Oh, Pak Husin Taslim ada gitu ya. Tadi juga ada Bu siapa tadi, banyak yang saya lihat gitu. Ya baik. Ini memang banyak Bu Mina, ini kalau memang A to Z itu memang terlalu banyak, kata mahasiswa saya kemarin, Bu baru A loh Bu, belum sampai Z. Oh iya tenang, baru A loh Bu katanya gitu, belum sampai Z. Oh baik, berarti kalau A sampai Z itu memang terlalu banyak, tapi mudah-mudahan malam ini ada sedikit lebih bertambah gitu ya. Baik, saya izin share screen. Oke. Sudah terlihat ya? Baik, kenapa sudah ke sini sebentar. Oke, baik, kita mulai dari analisis data kuantitatif seri 2. Nah, Bapak Ibu, dalam komponen dan proses penelitian kuantitatif itu seperti yang kita sampaikan minggu lalu, ada rumusan masalah, ada landasan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data, lalu juga ada dari pengumpulan data ini kita kan perlu populasi dan sampel ya. Lalu juga pengembangan instrumennya seperti apa. Nah, dari pengembangan instrumen itu kita baru melakukan pengujian instrumen. Setelah itu kita ada analisis data dari data tersebut ya. Setelah itu kita lakukan kesimpulan dasaran. Ini sebenarnya komponen yang harus ada di setiap penelitian sebenarnya, tapi kalau untuk kualitatif perumusan hipotesisnya tidak perlu ada. Dan landasan teorinya juga sebenarnya tidak perlu ada gitu kalau untuk kualitatif. Tapi untuk kuantitatif seperti minggu lalu sudah disampaikan, harus ada landasan teori dan ada perumusan tesis. Nah, dari kesimpulan dan saran ini harus dilihat dari awal dulu, awal dari masalah kita apa. Tuh, kemudian setelah itu kita buat kesimpulan juga berdasarkan teori yang sudah ada. Apakah mendukung atau menolak dari teori yang sudah ada, lalu juga perumusan hipotesisnya bagaimana, apakah sudah sesuai gitu ya, yang ditolak mana, yang sesuai mana gitu ya. Dan ini kita lihat dari bagannya. Kemudian bentuk rumusan masalah penelitian. Nah, contoh rumusan masalah deskriptif. Nah, seberapa tinggi kinerja guru di SMA Negeri 5. Kemudian bagaimana sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri. Ini kalau rumusan masalah secara untuk deskriptif. Lalu untuk rumusan masalah kompetitif, contohnya ini, adakah kesamaan cara promosi antara perusahaan A dan B? Adakah perbedaan kualitas manajemen antara sekolah negeri dan sekolah swasta? Seperti minggu lalu ya, komparatif itu mengcompare ya, mengcompare satu kelompok dengan kelompok yang lain gitu. Lalu untuk contoh perumusan masalah secara asosiatif.
hubungan simetris, hubungan kausal, interaktif, atau resiprokal, atau timbal balik. Untuk simetris, contohnya, adakah hubungan antara banyaknya semut di pohon dengan tingkat kemanisan buah? Nah, itu ada hubungan simetris. Nah, kalau akausal, adakah pengaruh sistem penggajian terhadap prestasi kerja? Kalau sistem interaktif atau timbal balik atau resiprokal itu hubungan antara motivasi dengan prestasi. Ini Bapak Ibu contoh-contoh bentuk rumusan masalah penelitian. Jadi ini sebagai gambaran kalau Bapak Ibu yang akan mengambil kuantitatif, ini rumusan masalahnya biasanya seperti ini bahasanya. Lalu untuk variabel penelitian, nah ada yang kita sebut dengan variabel independen atau variabel bebas. Ya, variabel bebas itu apa? Dan kita suka bingung ya, apa sih variabel bebas itu? Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya. Yang mempengaruhi ya. Jadi kadang-kadang suka bilang, apa sih Bu variabel independen? Nah, variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya. Ada juga disebut dengan variabel dependen atau terikat. Variabel yang mempengaruhi hubungan antar variabel itu variabel terikat atau dependen. Ya, kan kita suka pusing tuh ya, mahasiswa tuh suka pusing, Bu, independen sama dependen itu bedanya apa? Nah, ini ya sudah kita bahas. Lalu variabel intervening itu apa? Variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel dependen dengan dependen, menghubungkan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel antara yang terletak antara variabel independen dan dependen. Nanti ada contohnya. Kalau variabel kontrol, variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Ya, jadi ini ada variabel-variabelnya. Jadi kalau bingung ini apa, nanti Bapak Ibu bisa cek lagi. Oh, independen tuh ini, dependen tuh ini, intervening tuh ini, kontrol tuh seperti ini. Lalu hubungan variabel independen dan dependen. Ini contohnya yang pertama. Saya nggak kelihatan ini. Komitmen kerja itu kita sebut dengan variabel independen. Dengan produktivitas kerja atau variabel dependen. Nah, hubungannya ini sebagai tadi simetris ya. Kemudian motivasi kerja dependen dengan dependen, independen dengan dependen ya. Lalu ada moderatornya tadi. Nah, ini hubungan variabel independen, moderator, dan dependen. Ini contohnya seperti ini. Karena kepemimpinan ini adalah variabel moderatornya, supaya kita lihat produktivitas kerjanya. Gitu. Ya, komitmen kerja sebutkan langsung, kalau ini ada variabel moderatornya, ada apakah kepemimpinan juga mempengaruhi kedua hasil dari produktivitas kerja itu. Lalu, nah ini contoh hubungan variabel independen, moderator, intervening, dan dependen. Ini independen, penghasilan. Ya, penghasilan ingin lihat dengan harapan hidup hubungannya. Tapi dari sini kan dilihat juga ada namanya variabel intervening, lihat gaya hidupnya. Kalau misalnya gaya hidupnya sehat, gaya hidupnya makanannya sembarangan gitu ya. Nah, itu kan seperti apa harapan hidupnya gitu. Ada juga model variabel moderator yaitu budaya lingkungan tempat tinggal. Seperti apa? Apakah sehat, kemudian juga bahagia, atau kan ada lingkungan yang kurang menyenangkan gitu kan. Itu juga termasuk ke variabel moderator. Ini contohnya. Kemudian ini hubungan variabel independen atau kontrol dengan dependen. Contohnya, pendidikan SMA dan SMK, ini variabel independen. Kemudian hubungannya, adakah hubungannya dengan keterampilan mengetik? Variabel dependen. Nah, variabel kontrolnya ada naskah, tempat, mesin tik, itu tuh harus sama. Kalau misalnya sama, oh ternyata keterampilannya
lebih bagus SMA misalnya, atau lebih bagus SMK, karena kita kontrolnya adalah naskah tempat mesin tiknya harus sama. Kalau kontrolnya tidak sama, kalau iya benar variabel kontrolnya tidak sama, itu akan mungkin juga ada faktor lainnya gitu yang mempengaruhi. Ya kalau sama itu sebagai variabel kontrol. Lalu, nah ini bisa ini enggak ya? Nah, ini contohnya variabel X. Variabel X itu contohnya membaca buku dan hasil penelitian, ya. Membaca buku dan hasil penelitian ini maksudnya ya. Kemudian kita lihat dari deskripsi teori. Ini maksudnya gini, kita untuk menentukan, kita sudah tahu variabel X-nya. Kita dapat dari mana X itu? Membaca buku dan hasil penelitian yang sudah ada, karena ini kuantitatif. Kemudian kita lihat deskripsi teorinya seperti apa, dan hasil penelitiannya bagaimana. Kemudian analisis kritis terhadap teori. Kita yang menganalisis secara kritis. Adakah kenyataan yang berbeda gitu dengan teori yang ada. Kemudian juga kita analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian yang diambil. Dari sini kita buat sintesa kesimpulan teori dan hasil penelitian. Untuk variabel Y juga begitu. Untuk menentukan variabel Y-nya itu, kita juga tentunya harus membaca buku dan hasil penelitian terdahulu, deskripsi teorinya bagaimana, analisis kritis terhadap teorinya bagaimana, hasil penelitian terdahulu seperti apa, lalu analisis komparatif terhadap teori dan hasil penelitian yang diambil. Lalu kita lakukan sintesa atau kesimpulan teori dan hasil penelitian dari setiap variabel yang akan kita uji. Nah, jadilah kerangka berpikir. Nah, yang agak kesusahan itu menentukan kerangka pikir kalau di kuantitatif tuh ya. Beberapa mahasiswa, ini kerangka pikirnya bagaimana? Tapi sebenarnya lebih mudah kuantitatif dibandingin kualitatif ya, karena sudah jelas gitu diagramnya. Lalu dari kerangka berpikir itu, kita lakukan perumusan hipotesis. Nah, kemarin ada yang bertanya tentang teknik sampel. Ada yang namanya probability sampling, ada non-probability sampling. Kalau untuk probability sampling itu simple random. Bebas kita mau random siapa saja, itu simple random. Nggak usah memikirkan pengaruh-pengaruh yang lainnya gitu. Kita ambil saja sampel dari populasi. Lalu ada stratified random, ada area random. Tergantung areanya. Ada non-probability sampling, ada purposive sampling, ada snowball sampling, lalu ada sampling accidental. Nah, bagaimana kita melakukan perhitungan jumlah sampel? Yang pertama, kalau kita tidak tahu jumlah populasinya, atau infinity, tidak tahu jumlahnya berapa sih? Kalau kita tahu jumlah populasinya, seperti apa menghitungnya? Ya, ini ada dua ya, menghitung jumlah populasi. Kalau kita tidak tahu populasinya, kita tahu populasinya. Nah, kalau yang kita tahu populasinya, biasanya begini kan, kita tahu misalnya kita mau menghitung jumlah apa ya, kepala sekolah gitu ya, bukan jumlah. Bapak mau mencari hubungannya apa ya, gaya kepemimpinan kepala sekolah di Kota Bandung misalnya. Kan kepala sekolahnya sudah jelas ada berapa. Gitu kan? Jadi bisa dihitung gitu populasinya. Nah, menghitung bila jumlah populasinya tidak diketahui, kita tidak tahu misalnya jumlah apa ya yang kita tidak tahu itu jumlahnya berapa sih gitu. Misalnya anak jalanan, kita kan nggak tahu misalnya jumlah anak jalanan di Bandung misalnya. Nah, kita mau lihat itu gitu. Nah, ini bisa digunakan dengan Cochrane ini ya. Nah, ini rumusnya, jumlah sampel yang diperlukan. Ada yang ini nih, confidence level. Ada yang bilang 5%, ada yang bilang 1%. Itu dari mana? Kan mahasiswa suka bilang, Bu, ini gimana ya kok bisa 5 gitu. Nah, confidence level itu sebenarnya
ini ada saya dapat dari pelatihan yang internasional itu ya, menyatakan bahwa confidence level itu tergantung dari kepercayaan dari si penelitinya. Penelitinya dia confidence bahwa ini kesalahannya itu kecil sekali misalnya gitu ya, karena sangat merasa itu yakin, itu bisa saja confidence levelnya 1%. Kalau bisa 5% bisa 5% juga. Bisa berapa persen tergantung dengan kepercayaan dari penelitiannya. Tetapi karena ini kuantitatif sebaiknya memang confidence levelnya jangan terlalu tinggi. Misalnya confidence levelnya malah apa namanya kita karena nggak percaya diri gitu ya, jadi rendah gitu berapa persen gitu. Nah ini biasanya ya itu sekitar 5%. Kemudian sampling errornya bisa 1% sampai 5% gitu ya. Itu juga sampling errornya tergantung juga mau yang mana bisa 1% 5%. Itu lagi-lagi ada pendapat yang menyatakan makin kita merasa ini yakin errornya sedikit ya gunakan 1%. Tapi kalau kita merasa ini samplingnya apa agak tidak percaya gitu ya, maksudnya kurang kira-kira banyak itu bisa menggunakan 5%. Nah, peluang benarnya 0,5 gitu karena kan 50% ya, peluang salahnya 5%. Ini cara menghitungnya seperti itu. Karena kadang mahasiswa suka bilang, itu dari mana sih 5%? Sampling error-nya dari mana? Seperti itu ya. Ada yang menyatakan seperti itu. Ada juga yang menyatakan ya sudah confidence level itu sudah saja tetapkan saja 5%. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang sampel errornya ya sudah 5% saja karena jarang sekali errornya itu 1% karena terlalu kecil katanya 1%. Ada yang menyatakan seperti itu. Itu untuk populasi yang tidak diketahui. Nah, contohnya dilakukan penelitian untuk mengetahui kepuasan guru atas pelayanan Kemendikbud Ristek maksudnya itu ya. Berapa jumlah sampel yang diperlukan bila kesalahannya 5%. Kan kita tidak tahu tuh jumlah guru di Indonesia. Walaupun misalnya sudah terdeteksi dari Dapodik ya, bisa dideteksi gitu. Tetapi kan itu yang terdata gitu kan. Ada saja kan yang tidak masuk Dapodik juga ada kan, ada yang guru honor, ada guru yang lain. Ya, jadi kita anggap populasinya tidak kita ketahui. Nah, cara berhitungnya seperti ini. Ya, karena tadi kepercayaan 0,5, yang ini apa tadi ya, kita lupa. Sampling error-nya kita anggap 5%, 0,05 pangkat 2. Kalau Z-nya apa tadi? Z-nya adalah, Z-nya tadi confidence level. Confidence level, itu tadi, ada yang bilang 5%, biasanya memang 5%, 1,96 pangkat 2 dikali ini, jadi sekitar 385. Nah, karena kita tidak tahu, begitu. Kalau untuk populasi yang diketahui, nah kita menggunakan yang mana? Biasanya seperti saya lebih suka pakai yang mana. Kemudian ini kenapa jumlah sampel yang diperlukan itu N, jumlah populasi karena kita sudah tahu jumlah populasinya kita anggap misalnya ini 2000 ya. Kemudian sampling error-nya bisa 1%, bisa 5%. Nah, kalau misalnya kita ambil 5%, jadi jumlahnya 333 sampel yang kita butuhkan untuk penelitian kita. Ada juga yang rumus sampel Isaac dan Michael. Isaac atau Michael, entah bacanya seperti apa, tapi saya biasanya Isaac. Ya, ini bisa taraf kesalahannya tuh yang tadi saya bilang ada yang bilang 1%, 5%, 10%. Ya, itu tergantung lagi ya, kepercayaan dari penelitinya. Kemudian P dan Q-nya 0,5 itu tadi salah dan benarnya ya. Kan peluang salah dan benarnya kan 50%, 50%. Kemudian perdebatan rata-rata populasi dan sampel, perbedaan antara populasi dan sampel itu 0,05 ya. Kemudian jumlah sampelnya berapa? Ini yang kita hitung. Contohnya, nah, populasinya 1000 dengan DK-nya 1,
Itunya 5%. Nah, ini hitungannya jadi menjadi 277. Kalau yang tadi ini 2000, ini 33, kalau yang ini dengan 1277. Oke. Baik, itu untuk pengujian sampel ya. Jadi ada tergantung dengan yang populasinya sudah diketahui atau yang populasinya tidak diketahui. Ada lagi rumus yang lain? Ada, banyak. Silakan Bapak Ibu mau menggunakan yang mana. Tuh, itu banyak mazhabnya. Ada yang bilang pakai ini, pakai itu. Ya silakan gitu ya, menggunakan yang mana. Yang jelas dasarnya apakah populasinya sudah diketahui atau belum. Itu saja. Ya. Rata-rata kan mahasiswa bingung ini menggunakan rumus yang mana gitu kan. Nah, kalau menurut saya dasarnya itu aja. Apakah populasinya sudah diketahui atau belum? Nah, dari situ, berangkat dari situ kita cari. Sesuaikan dengan yang tadi itu, populasinya diketahui atau tidak. Instrumen penelitian. Bagaimana membuat instrumen penelitian? Yang pertama, menyusun instrumen itu, yang pertama harus lihat dari teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Ya, lagi-lagi ini kuanti. Kuanti itu memang kuat di teori. Lalu menyusun indikator di setiap variabel. Dapat dari mana indikator tersebut? Indikator didapat dari teori tadi apa? Sintesa kan? Sintesa dari teori-teori dan hasil penelitian yang sudah ada. Nah, kita susun indikator setiap variabelnya bagaimana. Setelah itu mencari instrumen yang telah ada yang sudah ada ya tinggal diambil saja. Boleh, boleh, Bapak Ibu ya. Itu saya pikir kalau di psikologi banyak ya itu. Banyak sekali tuh instrumen-instrumen yang sudah siap pakai gitu kalau nggak salah Ibu ya, Bu Mina ya. Banyak sekali gitu ya. Instrumen-instrumennya sudah banyak sekali tuh yang psikolog tuh, psikologi tuh. Saya lihat banyak sekali. Jadi mungkin bisa diambil gitu. Kemudian itu apakah boleh? Boleh, tapi kita harus mensitasi. Berarti memang ada dasarnya gitu ya. Tidak ngambil, tapi kita tidak tahu itu dasarnya apa gitu. Atau Bu, boleh nggak sih misalnya satu instrumen itu saja yang dipakai? Boleh saja gitu. Asal itu memang sudah diuji instrumennya. Setelah itu kita juga bisa dari konsultasi ahli atau yang suka disebut dengan expert judgment. Gitu. Expert judgment-nya nanti yang expertnya yang akan menyampaikan bahwa ini bisa dipakai atau tidak gitu ya. Nah, kemudian juga ada matrik pengembangan atau kisi-kisi instrumen. Kita buat kisi instrumen setelah kita tahu ya indikator-indikatornya, kemudian instrumen kita lihat lagi instrumen-instrumennya ada apa sudah ada atau belum gitu kan. Kemudian kita konsultasikan dengan ahli. Bu, apakah harus konsultasi ahli? Gitu kan, ada yang bertanya gitu. Ya, kalau misalnya mau empiris juga boleh, tapi ada caranya. Biasanya untuk mencari, untuk menyatakan itu instrumennya bisa valid atau tidak, maksudnya bisa dipakai atau tidak itu ya secara empiris, ya harus diuji. Diujinya minimal 30 dengan di luar dari sampel yang akan kita pilih. Kita misalnya tadi sampelnya 277, itu yang akan kita gunakan, ya akan kita ambil. Nah, untuk menguji apakah instrumen kita itu valid atau tidak, kita di luar itu 30 minimal untuk data empiris. Nah, kemudian kalau untuk konsultasi ahli ya banyak juga gitu ya caranya, bisa pakai ras model, bisa juga dengan yaitu menyampaikan instrumen terhadap ahli gitu ya. Berapa banyak? Ya jangan cuma satu menurut saya ya, minimal 3 gitu. Kita bisa menggunakan ICANN untuk menggunakan expert judgment itu. Yang minimal 3 kita kan bisa hitung gitu ya, mana yang bisa dipakai atau tidak gitu. Lalu instrumen penelitian itu adalah suatu alat ukur yang digunakan peneliti untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang telah ditentukan. Instrumen penelitian ini digunakan baik untuk kuantitatif ataupun kualitatif atau mixed method. Tetap ada namanya instrumen penelitian ya. Kemudian instrumen penelitian itu memiliki skala pengukuran.
baik di kualitatif maupun kuantitatif. Nanti apa bedanya? Tapi kita ngomongin kuantitatif ya. Jadi kalau di kuantitatif itu ada skala pengukuran karena jelas kalau kuanti balik lagi minggu lalu bahwa kita mengukur teori mendukung atau tidak mendukung teori tersebut gitu. Lalu skala pengukuran itu apa? Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur instrumen. Sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Seperti itu, kalau Likert kan, ada yang bilang ada yang 5, ada yang 4. Gitu kan? Ada yang bilang kalau 5, kadang-kadang 3 itu suka dibilang ragu-ragu gitu kan. Ya udah daripada ragu-ragu mendingan 4 aja gitu. Kan ada yang bilang gitu. Nah, itu salah atau betul? Iya ini, karena skala pengukuran itu adalah kesepakatan yang digunakan untuk menentukan panjangnya interval. Tuh, kalau dia bilang jadi kalau ada ya beda masa lagi balik lagi ya, ada yang bilang jangan aturannya 5 ya silahkan. Tapi kalau misalnya ada yang mau bilang karena menghindari keraguan-raguan jawaban nomor kan kadang-kadang ragu-ragu di tengah. Nah, itu daripada ragu-ragu, ada ragu-ragunya yang mendingan dihilangkan. Ada yang berpikir seperti itu. Jadi ini bisa dipakai dua-duanya. Lalu macam-macam instrumen penelitian itu ada yang namanya tes. Jawabannya benar atau salah. Ada non-tes mengukur sikap positif atau negatif. Ya, ada jawaban benar, ada jawaban salah, ada mengukur positif atau negatif. Ada juga skala pengukuran dengan menggunakan Likert yang biasa itu sangat sering sekali ya digunakan Likert itu. Ada Goodman, ada semantic diferensial, ada rating scale. Rating scale itu yang bintang 5, bintang 3, bintang 2 itu kan rating scale ya. Semantic diferensial, ada Goodman. Itu yang paling sering itu rating scale sama Likert. Kalau skala pengukuran paling sering digunakan. Kemudian contoh Likert. Contoh Likert itu seperti ini. Nah, bagaimanakah keteladanan kepala sekolah dalam hal kehadiran tepat waktu? Sangat bagus, bagus, kurang bagus, tidak bagus. Ini dia ngambil 4. Karena dia kalau di tengah-tengah, apa yang tengah-tengah? Ragu-ragu gitu kan. Jadi ya kesepakatannya 4 gitu. Jadi ini bisa digunakan. Jadi jangan dipaksakan, katanya harus 5. Ya tergantung itu tadi, alat skala pengukuran itu kesepakatan ya. Lalu, kalau untuk skala Goodman nih, contohnya, bagaimana tegasan kepala sekolah dalam memberi instruksi? Tegas, tidak tegas, tegas, dan tidak tegas. Karena sudah pasti dia tegas atau tidak tegas, atau kan tidak mungkin ragu-ragu. Nggak ada tegas sekali. Atau sangat tidak tegas itu kan ini kan nggak ada ya, sangat tidak tegas itu seperti apa gitu kan. Nah gitu, jadi bedanya kalau tadi kalau yang ini kan bagus, bagus, kurang bagus, tidak bagus kan terlihat ya. Tapi kalau Goodman tegas, tidak tegas. Nggak mungkin yang sangat tidak tegas, sangat tegas sekali kan nggak ada. Jadi contoh skala Goodman seperti itu. Lalu contoh semantik diferensial. Nah, mohon diberi nilai gaya kepemimpinan kepala sekolah Anda. Nah, ini dia semantik diferensial. Dia mulai dari bersahabat sampai bermusuhan. Kalau bersahabat, kalau dia bermusuhan di 1, kalau dia bersahabat sekali di 5. Tetap janji dengan ingkar janji. Memberi pujian dengan mencela. Mempercayai, mendominasi. Demokratis, otoriter. Ramah atau marah atau judes. Nah, ini semantik diferensial. Ini bisa lihat bedanya kan ya? Oke, lanjut. Kalau rating scale seperti apa yang ini? Nah, rating scale. Yang tadi yang kalau di bintang-bintang lah, kalau di form itu kan kasih bintang. Nah, itu sebenarnya rating scale. Kalau kehadiran di sekolah ratingnya gimana?
Kalau dorongan ke bawah pada bawahannya seperti apa? Mengambil keputusannya seberapa besar sih? Ini kan besarnya. Oh, kerjaan sekolah, oh dia sangat itu rajin misalnya di 4. Dia kadang-kadang misalnya oh dia tidak rajin. Tapi enggak sama sekali enggak rajin gitu. Berarti oke lah di 2 lah gitu kan. Kayak bintang di hotel juga gitu kan ya. Oh, bintang hotel kan bintang 4 gitu kan. Itu kan makin pelayanannya bagus makin 4 gitu. Nah, ini juga sama rating scale. Nah, untuk metrik pengembangan instrumen, biasanya kita menggunakan ini. Misalnya, kepemimpinan, variabelnya apa. Ini biasanya suka seperti ini ya, kalau metrik pengembangan instrumennya. Kita gunakan variabelnya apa, kita misalnya ada 3, kepemimpinan, situasi kepemimpinan, ada iklim kerja, indikatornya, nah indikator dari pemimpinan ada direktif, suportif, partisipatif, achievement, sama oriented. Nah, kenapa ini situasi kepemimpinan kan harus dicari indikatornya apa? Kalau misalnya nggak ada indikator, ya pastinya ada lah ya kalau teori itu. Iklim kerjanya bagaimana? Nah, ini kita sebutkan saja nomor-nomor butir pertanyaan, sesuaikan dengan yang kita akan buat, gitu ya. Lalu, instrumen yang baik itu seperti apa? Valid dan reliable. Valid itu bisa validitas internal, bisa validitas eksternal. Nah, validitas internal, reliable dulu deh. Reliabilitasnya internal sama, reliabilitas eksternal. Nah, validitas internal itu ada construct validity dan content validity. Kontennya, kemudian construct-nya. Ya, di validitas internal. Lalu, ini ya, kita bisa untuk mengeceknya itu ya, ada construct validity seperti apa, kontennya bagaimana. Kontennya sesuai tidak, kontraknya betul atau tidak gitu ya, valid tidak. Nah, lanjut. Pengujian eksternal instrumen. Uji coba lapangan, seperti tadi saya sampaikan, kita langsung bisa ke uji coba lapangan. Nah, minimal 30 sampel. Lalu kita lakukan analisis butir. Contohnya ini. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah tahu yang ini ya. Saya cuma mengulang ya. Nomor ujinya tadi kita anggap saja sampai 10 pertanyaan. Skor butirnya tadi kita lihat skalanya berapa gitu ya. 1, 2, 3, 4 berapa gitu. Skor total juga dihitung gitu. Nah, dari sana ya, kita lihat kan ada angkanya ya. Kemudian setelah itu kita hitung korelasi skor butir dengan total. Hitungnya sekarang mudah ya, di SPSS juga bisa gitu ya, di Bapak Ibu tinggal masukkan saja. Atau di Excel. Excel itu sebenarnya kalau yang ada mahasiswa saya bilang, Bu saya lebih pusing pakai SPSS. Nah, saya lebih suka pakai Excel. Ya boleh-boleh aja gitu ya. Nggak dipaksakan kalau tuh. Karena ada yang katanya, Bu saya lulusan matematik. Jadi dosen saya lebih suka ngajarin seperti itu pakai Excel daripada pakai SPSS. Oh iya silakan sebenarnya gitu. Boleh asal betul. Oke, kemudian ini semuanya valid. Kenapa? Nah, bila korelasi skor butir dengan skor total 0,3 ke atas, maka butir tersebut disebut valid. Kalau menguji reliabilitasnya seperti apa? Kan tadi ada internal, ada eksternal. Nah, kalau internal bisa menggunakan Spearman Brown, bisa ANOVA Hoy, ada bisa Conba, ada KR20, KR21, ada ICANN. Kalau eksternal ada tes retest, ada ekvivalen. Nah, biasanya yang digunakan kebanyakan ini ya, kebanyakan itu bisa Conbat atau ICANN untuk pengujian reliabilitas instrumen. Nah, ini contohnya yang banyak sekali, saya kasih contoh ya. Korelasi skor ganjil genapnya 0,68. Nah, pengujian reliabilitas instrumen dengan Spearman Boardman. Ini
rumusnya Bapak Ibu. Bila RI lebih dari 0,6 maka dianggap instrumen itu reliable. Ini 0,68 dari mana? 0,68 itu dari sini, korelasi skor ganjil genap. Ini dari mana? Nah, ini kan sudah ada skor totalnya. Nah, kemudian bisa dihitung. Dianggap instrumen 0, ini 2 kali 0,6 kali 1,68 dan sama dengan 0,08. Lalu teknik analisis data kuantitatif itu yang pertama ada pengolahan data. Pengolahan data itu mulai dari pengumpulan data. Dengan instrumen pengumpulan data ya kita gunakan dengan instrumen ya. Karena ini kuantitatif. Kalau kualitatif kan bukan ya instrumen penelitian juga sih cuma namanya ya, tapi akan berbeda dengan kuantitatif. Kemudian kita dari pengumpulan data ya kita input datanya. Lalu kita lakukan pengolahan dengan manual ataupun dengan Excel. Lalu dari input data itu kita lakukan perhitungan. Perhitungan untuk apa? Untuk menjawab perumusan masalah dan menguji hipotesis. Dari sana kita lakukan penyajian data. Dalam bentuk apa? Tabel, grafik, atau piktograf. Kemudian dari penyajian data ini kita buat kesimpulan. Untuk apa? Menjawab perumusan masalah. Jadi yang sering sekali nih ya, Bapak Ibu kalau saya suka baca gitu ya, baik di tesis maupun di artikel, dia bilang dia kuantitatif, tetapi dia tidak menyajikan data dengan baik. Mungkin ada tuh tabel-tabel, tapi dia hanya tabel saja, tapi tidak dilakukan kesimpulan, tidak menjawab ini maksudnya tabel apa? Ini misalnya reliable, tidak reliable, terus hipotesis diterima, ya apa maksudnya gitu kan? Itu tidak dijelaskan gitu. Nah, kalau sudah memunculkan tabel, grafik, piktograf atau hasil perhitungan itu dijelaskan. Itu maksudnya apa gitu ya, jangan dibiarkan saja. Nah, dilihat menjawabnya dari mana? Menjawab rumusan masalah kita itu terjawab atau tidak gitu. Lalu analisis data kuantitatif dengan statistik biasanya digunakan dengan deskriptif atau inferensial. Inferensial ada parametris, ada non parametris yang bisa diparameterkan ya. Kemudian analisis data. Analisis itu menggambarkan deskriptif ya, kan menggambarkan tuh apa yang kita lakukan. Kan minggu lalu kita bicara kalau deskriptif itu bisa menggunakan survei kan ya. Kemudian juga bisa minggu lalu itu membandingkan dua kelompok dan sebagainya, itu jadi menggambarkan. Kalau menguji hipotesis ya, seperti yang minggu lalu sudah disampaikan bahwa kita menghitung ya apakah ada hubungannya, apakah ada korelasinya, apakah ada pengaruhnya gitu. Lalu kita dari menggambarkan itu yang kita lakukan adalah perhitungan rata atau standar baku. Kalau deskriptif, rata-ratanya bagaimana, standar bakunya seperti apa. Nah, nanti dari rata-rata tersebut Bapak Ibu ceritakan. Maksudnya ini apa rata-rata ini? Oh, ternyata rata-rata orang tua di Kota Bandung menyekolahkan anaknya ke sekolah dasar itu atas pertimbangan apa gitu kan. Nah, itu disampaikan. Misalnya saya waktu itu buat berapa ya? Saya lupa nih, ada 20. Saya pernah meneliti mengenai apa yang membuat orang tua memilih sekolah dasar Islam swasta. Waktu itu pernah ada penelitian, ada juga artikelnya, nanti silakan aja dibuka di Google Scholar. Nah, itu saya buat beberapa item, kemudian di rata-rata, kemudian setelah itu dijelaskan kenapa orang tua itu
memilih itu gitu ya, apa yang diharapkan oleh orang tua itu dijelaskan. Nah, itu menggambarkan apa keinginan, apa keputusan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah dasar Islam waktu itu gitu ya, saya nulisnya. Nah, itu bisa menggambarkan. Kalau pengujian hipotesis ya tadi dihitung gitu ya, dihitung korelasinya seperti apa, pengaruhnya bagaimana gitu ya, sesuai dengan hipotesis. Bisa juga menggambarkan dengan persentase berapa persen orang tua menginginkan anaknya dengan fasilitas yang lengkap, berapa persen jaraknya yang dekat waktu itu kan, jarak mempengaruhi tidak, berapa persen yang mempengaruhi jarak, kemudian apakah kurikulumnya atau juga guru-gurunya gitu kan, atau favorit atau tidak gitu, favorit atau tidak kan, ada bilang ini orang tuanya ngelihatnya favorit atau tidak, ingin tahu tuh. Kemudian juga ya itu berapa persen gitu. Dari situ kan digambarkan kenapa orang tua memilih sekolah dasar swasta itu apa, kenapa gitu kan. Nah, kalau pengujian hipotesis ada hipotesis deskriptif, ada seperti minggu lalu hipotesis komparatif, ada hipotesis asosiatif, ada PET, ada SEM. Ini yang sekarang lagi digemari, bukan digemari ya. Digemari, iya sih, banyak yang editor itu kalau kuantitatif dia senangnya melihat kalau hitungannya PET, kalau nggak SEM. Kalau yang sederhana sekarang jurnal-jurnal itu udah tidak mau apa yang maksudnya yang itu ya, yang Scopus kayak gitu ya, Sinta 1, Sinta 2 itu kan biasanya sekarang kalau kuantitatif senangnya di SPET atau SEM gitu. Kemudian ini Bapak Ibu bisa menggunakan pertimbangan memilih teknik statistik. Ini penting Bapak Ibu karena mahasiswa suka bingung ini ini apa ya gitu ya. Statistiknya apa gitu. Nah, ada ini macam data. Waktu minggu lalu kita sudah bicarakan apa bedanya nominal, ordinal, interval atau rasio ya. Minggu lalu sudah bedanya. Saya harap Bapak Ibu sudah paham nominal, ordinal, interval atau rasio. Kita ingin misalnya nominal, deskriptif, ya kita gunakan binominal C1 sampel. Kalau ordinal dengan deskriptif, kita bisa gunakan run test. Kemudian kalau interval bisa tes satu sampel. Nah kan kalau misalnya di SPSS tuh, ya ini apa ya yang mana gitu. Nah ini bisa dilihat aja gitu. Kalau misalnya kita mengkomparatif dua sampel, ya ada hubungannya related, ada make manner, atau kalau yang ordinal bisa sign test, kalau rasio bisa t-test Cook. Kalau independen ada Fisher, Hickset, atau Chi kuadran. Kalau untuk ordinal ada median test. Kalau untuk rasio ada t-test. Kalau komparatifnya lebih dari 2 sampel, kita bisa, kalau untuk relatif bisa konkat, Q, ya. Kalau ordinal bisa menggunakan ANOVA. Kalau rasio juga bisa menggunakan ANOVA ya, kalau karena kita lebih dari 2. Kalau independen ada C, ada K sampel, ada ANOVA, dan ANOVA ini ya, seperti ini. Kalau asosiatif, minggu lalu kita sudah bahas juga ya asosiatif seperti apa. Kontingensi, koefisiensi. Kemudian Spearman, korelasi atau Kendall-Taub, ada korelasi regresi. Struktural, kita bisa menggunakan PET atau SEM. Ini kenapa saya merahkan, karena ini memang tingkatnya tingkat lebih tinggi gitu ya. Oke, nah ini Bapak Ibu. Statistik deskriptif itu kita kan punya populasi ya. Ini loncat-loncat nggak apa-apa deh ya, populasi.
untuk mengambil sampel, kita kan reduksi. Nah, kita butuhkan statistik deskriptif. Lalu, kalau ini, untuk statistik inferensial, ada populasi kita ingin mereduksi. Nah, sampelnya ingin kita generalisasi, kita gunakan statistik inferensial. Nah, teknik statistik deskriptif itu ada distribusi frekuensi. Nah, apa itu penyebaran persentase data? Tendensi sentral, kecenderungan sentral. Maksudnya apa? Mendapatkan ciri khas tertentu dalam bentuk sebuah nilai bilangan. Kalau kuartil, desil, desentil, ada kuartil. Rata-rata deviasi menganalisis variabilitas suatu gejala dengan menghitung rata-rata dari deviasi yang terjadi dalam suatu distribusi dengan mengambil nilai yang positif. Saya tahu Bapak Ibu ini sudah tahu ya rata-rata deviasi. Kemudian standar deviasi mendeskripsikan variabilitas dalam suatu distribusi maupun variabilitas beberapa distribusi. Nah ini. Lalu contoh penelitian deskriptif seperti apa ya Bapak Ibu nanti ini sebagai contoh seperti apa sih contoh judulnya gitu. Judulnya kualitas pelayanan tata usaha pada sekolah di Provinsi DI Yogyakarta. Rumusan masalah. Seberapa tinggi kualitas pelayanan tata usaha pada sekolah di Provinsi Yogyakarta? Nah, kita ingin mendeskripsikan apa? Mendeskripsikan kualitas pelayanan tata usaha sekolah. Kita tidak membandingkan, kita hanya ingin mendeskripsikan seperti apa kualitas pelayanan. Nah, analisisnya dengan apa? Dengan statistik deskriptif untuk menghitung seberapa tinggi kualitas pelayanan tata usaha. Lalu kalau instrumen pelayanan tata usahanya apa? Nah, ini. Ketepatan pelayanan. Sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik. Kecepatan pelayanan, sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik. Keramah-tamahan pelayanan, kepuasan pelayanan. Ini dari mana aspek pelayanannya? Lagi-lagi itu indikator. Indikatornya dari mana? Tadi indikatornya itu kita ambil dari teori dan hasil penelitian terdahulu. Bisa kita sintesa, bisa kita ambil dari instrumen yang sudah ada. Ya. Lalu input datanya bagaimana? Nah, ini contohnya tadi. Ya. Ini kita anggap saja respondennya 10 ya. Kita hitung ada yang bilang tepatnya 3, cepatnya 2, 4, ramah. Puasan ini dari mana sih? Dari sini nih. Nah, ketepatan, kecepatan, keramah-tamahan, kepuasan. Kalau nilainya baik, berarti 3 kita buat ya. Kita buat skala misalnya 1, 2, 3, 4. Bapak Ibu kalau buat instrumen, kalau memberikan Google Form gitu ya, misalnya nanti angket, ya skala Likert, jangan cuma 1, 2, 3, 4, kan kadang orang tidak paham ya seperti apa gitu. Itu apa maksudnya 1, 2, 3, kecuali memang mau menggunakan yang itu tadi rating scale ya. Kalau ini kita gunakan Likert. Nah, sudah dihitung nih ya. Oh, ada yang menyatakan tepatnya segini, tidak cepat. Ini hasil hitungannya. Jumlahnya 104 ya. Kemudian tepatnya ada 23, cepatnya 27, ramahnya 25, puasannya 31. Nah, dari sana kita hitung skor tertinggi setiap butir itu 4. Karena tadi ini dari sini. Nah, karena yang paling tinggi 4. Jadi skor tertinggi tiap butir 4. Jadi skor kriteria 4 kali 10
10-nya dari mana? 10-nya dari responden. Oke. Kemudian kali 4. 4-nya apa? Jumlah butir. Butir apa? Butir pertanyaan. Ya. Kemudian jumlah skor penelitiannya 104. Jadi dari total 160 kita cuma ada 104. Berarti 104 dibagi 60 sama dengan 65. Diharapkan dari yang diharapkan atau mendapat nilai 65 dari skor 100. Berarti hanya 65%. Ini saya 0,5 atau 65%. Salah ngetik. Oke. Lalu kualitas pelayanan yang terendah adalah pada aspek ketepatan kerja dengan nilai 23. Skor kriterium 4 kali 10 kali 40. Ini ya, ini mesti ingat ya, 4 kali 40 ini yang tadi. Skor tertinggi. Ya. Kemudian 23 itu karena dia nilainya 23. 23 dibagi 40. Sorry, 4 itu adalah skor kriteria, 10 itu adalah jumlah responden maksudnya ya. Sorry, 40. Jadi 23 dibagi 40, yaitu 0,575 dari yang diharapkan. Oke, kalau ini deskriptif ya. Lalu penyajian data kualitas pelayanannya seperti apa? Nah, ini digambarkan Bapak Ibu yang hadir di sini, lebih menarik ada grafik ya, apalagi editor jurnal gitu ya. Kalau tulisan memang kurang menarik, makanya kenapa kalau kualitatif itu sekarang ya, kalau kualitatif sekarang itu ada Atlas, ada Atlasti, ada Envivo. Walaupun misalnya manual gitu ya, tidak pakai software, tetap saja harus digambarkan gitu. Kenapa? Itu lebih eye catching gitu ya, lebih menarik untuk dilihat. Begitu juga dengan penyajian data kuantitatif. Mau diagram batang, mau pie chart, mau apa, yang penting itu terlihat gitu ya, tergambarkan. Nah, ini kan sudah ada ya tadi. Nah, kalau penelitian komparatif sampel bagaimana? Contoh judulnya, produktivitas tenaga kependidikan sebelum dan sesudah diberi pelatihan. Nah, komparasi nih, pretest dan post-test misalnya gitu. Rumusan masalah, adakah perbedaan produktivitas kerja tenaga kependidikan sebelum dan sesudah diberi pelatihan? Hipotesisnya, tidak terdapat perbedaan produktivitas tenaga kependidikan sebelum dan sesudah diberi pelatihan. Analisisnya, ini ya rumusnya. Kemudian datanya ini kenapa ya, anggap saja sampai 25 kita sudah jumlahkan. Misalnya rata-ratanya 74, ini 79, ini 75, ini 10. Ini hitungannya. Ini pakai itu ya, pakai SPSS, pakai paid sample test. Kemudian kalau penelitian komparatif independen, judulnya perbandingan kualitas pelayanan antara sekolah A dan B. Rumusan masalahnya, adakah perbedaan kualitas pelayanan antara sekolah A dan B? Hipotesis, tidak terdapat perbedaan kualitas pelayanan antara sekolah A dan B. Analisisnya menggunakan rumus ini, T. Nah, ini kalau yang manual ya, Bapak Ibu ya. Kan ada yang mau pakai Excel boleh, manual boleh, menggunakan SPSS boleh. Rumus untuk uji hipotesis komparatif, penelitian survei sampel independen. Ini rumusnya. Nah, contohnya, dilakukan penelitian untuk mengetahui kecepatan memasuki dunia kerja antara lulusan SMA dan SMK berdasarkan 22 responden lulusan SMA dan 18 responden lulusan SMK
diperoleh data bahwa lama menunggu untuk mendapatkan pekerjaan kedua kelompok lulusan tersebut adalah seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Ada yang sama, ada yang tidak sama. Ada yang 23, ada yang 19 kan tadi ya. Itu bisa tetap saja kita dioles sesuai data yang kita punya gitu ya. N-nya berapa, X-nya berapa, S1. Ini dari mana, nggak usah susah-susah Bapak Ibu, udah pakai SPSS saja ya untuk menghitungnya gitu. Karena kita sudah di apa namanya, sudah disiapkan. SPSS juga nggak terlalu mahal ya, bahkan ada yang gratisannya. Kemudian ini contohnya. Nah, itu. Bentuk hubungan variabel, ada monovariabel, ada multivariabel, multivarian, struktural. Ini kemarin sudah kita bahas kayaknya ya. Kemudian penelitian asosiatif kausal. Contohnya, pengaruh penghasilan terhadap pengeluaran. Adakah pengaruh yang positif dan signifikan penghasilan terhadap pengeluaran? Penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran. Makin banyak penghasilan, makin banyak pengeluaran. Itunya hipotesisnya. Analisisnya untuk menguji hipotesis menggunakan korelasi sederhana, dilanjutkan perhitungan koefisien determinasi dan regresi, dan uji signifikan. Ini yang kita gunakan ya. Nah, ini hubungan univariabel. Seberapa tinggi X1, seberapa tinggi Y. Seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Ini univariabel, hanya satu variabelnya ya. X dengan Y. Ini kalau untuk S1 bolehlah ya, masih bisa dipakai gitu ya. Tapi kalau S2 jangan. Bahkan kalau S2 harusnya lebih dari itu, dari 2. Menghitung korelasi pendapatan pengeluaran dikali sejuta misalnya ini ya. Ini dari 10 responden, X-nya sekian, Y-nya sekian. Nah, kita lihat ini. Ini manual ya Bapak Ibu, nanti kita lihat ya. Ini R ratanya 0,83, ini dari mana? Ini ada rumusnya 10 ya, X kuadrat Y kuadrat. Nggak usah bingung-bingung lah, nanti langsung saja pakai SPSS. Ini saya dasarnya saja, mungkin ada Bapak Ibu yang suka pakai Excel bisa digunakan ini. Kemudian rumus korelasi sederhana. Ini R-nya. Nah, ini kan langsung nih. Percent correlation. Ada. Kalau di SPSS langsung. Ya. Nah, ini juga. Nah, korelasinya 0,93 dengan persamaan regresinya 3,667. Nih, korelasi. Sorry, ini apa? Regresi Y-nya. Kemudian juga ini ya. Oke. Multivariabel, ada 2 independen. Nah, ini biasanya, tapi saya tidak menyarankan ini untuk S2 seperti ini. S2 harusnya lebih gitu ya. Ini ya S1 seharusnya, kalau menurut saya S1 harusnya ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa juga sih, tergantung gitu ya. Tapi lebih baik seperti ini gitu ya. Jadi rumusan masalahnya seberapa tinggi X1, seberapa tinggi X2, seberapa besar X1 terhadap Y, seberapa besar X2 terhadap Y, kemudian juga seberapa besar antara X1, X2 terhadap Y. Dua-dua ini terhadap Y. Nah, ini ya rumusan masalahnya. Kemudian penelitian, contohnya penelitian mengenai prestasi belajar, pengaruh kompetensi guru, dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap prestasi siswa. Rumusan masalahnya berarti seberapa pengaruh kompetensi guru terhadap prestasi belajar, seberapa pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap prestasi belajar, seberapa pengaruh kompetensi guru
dan kepala sekolah terhadap prestasi belajar. Itu rumusan masalahnya. Ini ya. Tuh. Pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi guru dan perkembangan sekolah terhadap prestasi belajar. Hipotesisnya, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi guru dengan prestasi belajar siswa. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan. Nah, ini positifnya sama. Ini ya, data mentah untuk menghitung korelasi. Kita masukkan, misalnya ada hitungannya ini. Kemudian ini di SPSS, nanti bisa dilihat ya. Nah, kalau yang penelitian mengenai prestasi belajar, berarti ini kan tadi sudah ya 0,71 itu dari mana? Bapak Ibu dari sini 0,781. Ya, 0,784 itu ini. 0,784. Oke. Kebersamaan regresinya seperti ini. Kalau struktur model berhubungan antar variabel tidak terbukti bila ada salah satu yang korelasinya di bawah 0,5. 0,05. Berarti ini 0,03 ini tidak mempengaruhi. Jadi X2 terhadap Y itu tidak mempengaruhi ya. Struktur model hubungan antar variabel tidak terbukti bila salah satu yang korelasinya di bawah 0,05. Jadi tadi ini karena di bawah 0,05 jadi hilang. Hubungan X2 dengan Y hilang. Bagaimana penggunaan SPSS? Penggunaan SPSS itu bisa digunakan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen, bisa tes berpasangan, tes independen, analisis varian, korelasi sederhana, korelasi regresi ganda. Kalau komparatif ada 2 sampel, ada related, ada independen, tadi udah kayaknya ini ya. Kemudian kalau SAM Bapak Ibu, itu untuk apa? Merupakan gabungan dari seluruh teknik statistik yang digunakan untuk menguji kecocokan model. Jadi menguji model. Dalam SAM itu ada apa? Ada teori pengukuran, analisis faktor, analisis jalur regresi, analisis dilakukan simultan. Untuk apa cocoknya? Menilai konstruk variabel, meneliti efek langsung atau tidak langsung pada berbagai model hubungan antar variabel terukur, meneliti konstruk variabel dan efek langsung atau tidak langsung pada berbagai model hubungan antar variabel. Nah, ada yang mengatakan ini istilah lain dari SAM, ada Convergence Structure Analysis, Analysis of Moment Structure, Analysis of Linear Structure, ada Causal Modeling. Sampailah kita ke sistematika laporan penelitian kuantitatif. Nah, pembahasannya seperti apa teori yang digunakan, ya. Kemudian temuan penelitiannya apa? Baru kita sintesis atau ditesis atau yang kita satukan. Lalu kita lakukan reflecting thinking dengan pendapat pribadi penelitian. Bapak Ibu jangan cuma menyebutkan ini teori ini setuju dengan pemikiran ini, setuju dengan pemikiran itu, tapi kita tidak ada memberikan pendapat pribadi kita. Nah, untuk reflective thinking itu didukung oleh hasil penelitian yang kita punya, kita bandingkan dengan hasil penelitian orang lain, dari pendapat orang lain, dari sumber-sumber lain. Dengan jangan lupa kita lakukan juga pendapat pribadi peneliti. Pendapat pribadi peneliti ya, dari hasil penelitian. Mungkin saja Bu, gini kalau misalnya dalam teori ini seharusnya mempengaruhi. Kenapa? Kok yang saya dapat tidak mempengaruhi ya? Nah, itu kan jadi pendapat pribadi. Oh, bisa jadi saat pengambilan data, sampel yang kita ambil itu orang-orangnya bukan orang yang tepat yang kita ambil. Atau bisa jadi orang-orang yang kita jadikan responden itu tidak ngisi ngasal. Ya, mungkin seperti itu gitu ya. Situasinya mungkin kurang tepat dan sebagainya gitu, atau terlalu banyak pertanyaan gitu. Itu jadi orang mulai ngasal isi gitu. Itu bisa kita tambahkan pendapat pribadi kita. Kenapa sih beda
dengan teori. Nah, itu yang kita bisa memberikan pendapat kita, karena kita yang ada di lapangan. Apa yang terjadi di lapangan saat kita pengambilan data itu? Lalu, nah ini sistematikanya. Ini bukan hanya di tesis Bapak Ibu, untuk laporan penelitian juga seperti ini. Ya. Nah, ini untuk koordinator tesis. Oke. Rasanya seperti itu. Dan ini udah 20.45 ya. Nggak kerasa ya. Ya, Ibu Dian, tepat 45 menit sebelum jam 9, Ibu menyelesaikan. Wah, banyak banget. Saya mengikutinya antara tertarik dan kewalahan menerima informasi-informasi yang sungguh luar biasa ini. Jadi statistik ini memang berguna ya bagi Bapak Ibu yang hadir di ruang webinar ini, karena inilah kunci dari kita untuk menuju kepada penelitian untuk menyelesaikan studinya kita. Nah, ini tadi sebenarnya jawabannya ini mungkin sudah dijawab Ibu di Populasi akhir dan sampel gitu. ya, di akhir ketika ini hasil penelitiannya tidak valid. Ini pertanyaannya begini dari Nanda, Ibu. Ibu Dian, apabila saya meneliti misalnya pengaruh sense of humor pada tingkat stres kerja karyawan, ternyata hasilnya menunjukkan pengaruhnya tidak terlalu tinggi. Apa yang harus saya lakukan? Kalau menurut teori itu tinggi seharusnya gitu ya. Ya, itu sebenarnya di dalam hipotesanya harusnya tinggi, tapi ternyata tidak tinggi ya gitu. Apa tidak yang tinggi. harus Nah, itu kalau yang catatan penting adalah peneliti tidak boleh memanipulasi hasil penelitian. Itu catatan sangat penting. Ya, jangan karena nggak sesuai dengan teori kita tambah-tambahin. Nah, jangan ya. Itu kadang kan kita aduh ini takut dimarahi pembimbing, tambahin biar pas gitu kan, biar oke gitu. Ya, jangan ya. Itu catatan penting sekali. Nah, kalau misalnya itu berbeda gitu ya, ya berarti kita sampaikan kenapa, karena kita kan yang ada di saat pengambilan data itu kan ada kita ada kan di situ. Bisa jadi kita hanya menggunakan misalnya Google Form saja, tanpa kita tidak pernah tahu siapa responden kita sebenarnya. Bisa jadi seperti itu, kita sebar saja. Ya, sebar saja sampling random misalnya kan tadi sampling random. Kita tahu jumlahnya sekian, tapi ya sudah kita tahu dia guru gitu ya. Siapa tadi humor ya sekolah. Oke, misalnya anggap aja di sekolah dengan humor tinggi itu gitu ya. Kita itu aja kita kirim asal pokoknya sekolah guru di sekolah itu kita kirim aja semuanya. Misalnya harusnya 40-nya kita kirim gitu ya. Nah, sampelnya. Nah, kita tanpa tahu orang siapa gitu, betulkah sampel responden itu orang yang memang kita ingin tanya gitu. Jangan-jangan karena itu. Bisa juga alat indikatornya itu yang kurang pas. Saya pernah kejadian Bu Mina, itu mahasiswa saya juga seperti itu. Seharusnya bimbingan orang tua gitu ya. Kalau anak SD kan bimbingan orang tua itu mempengaruhi prestasi belajar, itu di teori itu mempengaruhi gitu kan. Tapi kok ini enggak ya gitu kan. Wah, ini ada apa gitu kan. Nah, itu ternyata setelah dilihat, nah itu terjadi di masa Covid itu ternyata orang tua itu jadi sibuk sendiri gitu karena dia punya kerjaan sendiri dan sebagainya. Nah, itu yang harus dibahas. Itunya yang harus dibahas justru karena itulah temuan kita gitu. Itulah yang jadi temuan kita ya. Misalnya ini kenapa kok tingkat stres dengan humor kok seharusnya kan humornya itu jadi nggak stres misalnya. Berarti itu yang kita bahas. Jangan ditambah-tambahin gitu ya. Berarti apa sih yang terjadi justru itulah kalau misalnya keterbatasan kita untuk meneliti hal itu, kita bisa sampaikan untuk penelitian selanjutnya mungkin itu bisa kita cek dengan menggunakan metode yang lain. Misalnya bisa saja kita gunakan kualitatif untuk wawancara, untuk memastikan kenapa ya kok beda gitu. Nah, gitu. Jadi supaya itu. Jadi catatan pentingnya adalah data yang kita punya jangan dimanipulasi.
Justru ya. Itu berhasil atau penting. tidak berhasilnya kita melihat pengaruhnya itu merupakan hasil penelitian kita yang Iya, betul. sebelumnya ya Bu ya. Oke, Betul. kalau begitu saya akan masuk lagi ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini diajukan oleh Bapak Sutiono. Beliau bertanya begini, selamat malam Ibu, mohon izin bertanya, jika jumlah instrumen variabel Y lebih banyak daripada variabel X, apakah itu dapat memberikan dampak yang negatif untuk hasil penelitian? Terima kasih Ibu. Oh, kalau dampak negatif enggak, Pak. Ini kan minggu lalu sudah kita ya, ada variabel X-nya 1, Y-nya 2. Itu bukan berarti berdampak negatif, tapi itu akan mempengaruhi apa hubungannya antara X1 dengan X dengan Y, X1 dengan Y juga gitu. Jadi bukan negatif apa ya bahasanya ya. Eh, bukan berdampak negatif, Bapak. Jadi ini memang ada yang penelitian seperti itu gitu. X-nya 1, Y-nya 2 gitu. Yang kemarin minggu lalu ya, masih kita sudah pernah bahas ya. Ya memang ada model penelitian seperti itu yang variabel dependennya 1, independennya 2 itu ada, Bapak. Jadi bukan berarti memberikan dampak yang negatif. Dengan cara pengolahannya saja yang berbeda, dengan cara pengujian yang berbeda gitu ya. Jadi bukan berarti memberikan dampak yang negatif. Gitu. Jadi pengujiannya saja yang berbeda. Minggu lalu kita sudah itu ya Bu Mina ya. Kan ada yang X1-nya, X-nya 1, Y-nya 2, bahkan ada yang X-nya 2, Y-nya saling berhubungan, ada yang tadi variabel apa? Variabel apa tadi interveningnya gitu kan, ada yang seperti itu gitu kan, minggu lalu sudah mungkin gitu ya. Jadi bukan memberikan dampak yang negatif ya Bapak Ibu, tapi ada dengan model pengolahan data yang berbeda gitu, gitu aja. Itu bukan negatif ya, ada cara pengolahan yang berbeda. Justru kalau saya masih ingat materi di minggu lalu untuk penelitian kelas S2 memang diharapkan variabelnya tidak one on one ya Bu ya, tapi lebih dari ini ya. Jadi ada variabel-variabel yang bisa ditambahkan, tidak sekedar pengaruh A terhadap B begitu ya Ibu ya. Iya betul. Justru karena lebih menantang lah ya, maksudnya lebih banyak ya, yang kita jadi uji. tantangannya harus lebih sulit dibandingkan dengan teman-teman yang lagi S1 ya. Jadi bertahap kesulitannya bertambah. Terus ini ada pertanyaan berikut Ibu dari Sutanto. Nih Sutanto, namanya mirip ya Sutanto. Ini pertanyaannya begini Bu. Untuk melihat hasil dari penelitian eksperimen itu bagaimana caranya? Misalnya menguji cobakan suatu metode baru. Terima kasih Ibu. Oke, kalau untuk instrumen minggu lalu kan sudah ada apa tadi menguji apa tadi saya salah ngelanjut. Gimana lagi Bu? Eksperimen. Jadi eksperimen, eksperimen. Jadi membuat metode, misalnya metode pengajaran untuk mengetahui apakah metode ini efektif atau tidak. Bagaimana sebaiknya dipakai? Baik, sebentar apa ya. Saya coba cek lagi yang eksperimen ya Bu ya. Saya coba cek yang minggu lalu ada yang eksperimen. Sebentar, saya coba cari. Oke, ini eksperimen. Oke, saya coba buka lagi ya Bu ya minggu lalu ini untuk mengingatkan. Nah ini kan, untuk menguji eksperimen itu begini Bapak, ada kan mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat ya. Untuk menguji eksperimen untuk hal yang baru itu kan ada yang untuk ini ya, eksperimen itu ada yang pre-eksperimental, ada tour eksperimental, ada faktorial eksperimental, ada kuasi eksperimental. Ini kan yang pre-eksperimental itu one shot case, hanya satu kali diambil, kita eksperimen, sudah gitu ya. Ada juga yang post-test, pre-test, post-test. Ada yang intake group, kita compare yang dikasih pelatihan sama yang tidak. Gitu kan ya, minggu lalu kita bicara 2 minggu yang lalu kita bicarakan seperti itu. Nah ini contohnya tadi. Nah kalau untuk yang baru itu justru kita mau lihat ini, mungkin ini nih
untuk mengeksperimen mau cara seperti apa. Semua juga bisa jadi yang baru. Misalnya eksperimen misalnya jadi yang baru. Misalnya gini, kalau yang suka makan, karena ada yang bilang gini, jangan makan nasi putih, nanti kamu jadi gendut. Ada yang bilang gitu, misalnya ya. Ada yang bilang gitu kan, kita kan harus menguji, benar nggak mengeksperimen. Ini orang yang kita kasih satu kelompok yang tiap hari makan nasi, pagi, siang, malam. Ada yang sama sekali tidak makan nasi gitu. Betulkah yang makan pagi, siang, malam itu pakai nasi dengan yang tidak pakai nasi? Itu yang gendut mana? Gitu ya. Nah, gitu kan? Itu kan jadi hasil yang baru juga, gitu kan? Jadi analisis yang baru. Oh, ternyata yang nggak makan nasi itu memang misalnya lebih slim itu, lebih kurus misalnya ya. Tetapi mungkin ada hal yang kurang gitu di yang nggak makan nasi gitu. Nah, itu kan bisa ada teori baru lagi. Oh, ternyata yang nggak makan nasi karbohidratnya kurang. Kalau karbohidratnya kurang, berefek apa? Itu kan bisa jadi teori yang baru gitu. Atau bisa juga misalnya pretest post-test. Itu juga bisa menjadikan hal yang baru, entah eksperimen yang baru gitu. Kalau misalnya kita memberikan, oh kita lakukan treatment misalnya, oh orang yang misalnya obesitas misalnya di atas 100 kilo, kita kasih treatment misalnya yang kita kasih treatment olahraga pagi sekian menit, malam sekian, siang sekian menit, malam sekian menit. Kita lakukan itu bisa jadi eksperimen juga, eksperimen hal yang baru. Nah, tergantung Bapak Ibu mau menggunakan cara seperti apa. Semua bisa jadi hal yang baru. Nah, gitu. Tapi ya itu bagaimana kejelian dari peneliti gitu ya untuk critical thinking itu yang tadi terakhir. Nah, data kita yang kita punya dari hasil orang lain, penelitian sebelumnya, kemudian juga dari literasi yang ada, kemudian juga pendapat kitanya. Pendapat kita itu bisa menjadi temuan penelitian. Gitu. Cara eksperimen apa saja, bisa apa saja metodenya, silakan saja menggunakan yang benar. Itu sudah teruji sebenarnya ya cara-cara eksperimen. Semuanya bisa jadi yang baru. Tergantung critical thinking kitanya. Penjelasannya mau seperti apa. Si peneliti itu membuat sebuah pendapat pribadi, maka dia mencari landasan-landasan teori untuk mendukung pendapat pribadinya itu ya. Betul, itu. Jadi kan hal yang baru. Justru kita melakukan penelitian untuk melihat kontribusi penelitian kita itu apa gitu. Nah, itu kan hal yang baru, kontribusi itu. Oh iya, gitu. ada yang raise hand, Ibu. Ya, Mari silakan. silakan kepada Bapak Kelvin untuk bertanya langsung kepada Ibu Dian. Silakan. Oh, kalau nggak salah ini mahasiswa saya ya? Iya, benar ya? Bu. Oh iya benar. Saya masih Ya, Bu, hafal. Gimana? saya Iya, ya. izin Bu. Terkait Iya. penelitian kuantitatif ini Bu, kalau misalnya Bu, Ya. saya mau menguji mengenai brand image atau brand awareness, di mana saya ambil contoh brand itu, misalnya saya ambil contoh brand A. Brand A itu kan terdiri dari misalnya produknya itu ada wafer, ada permen, ada biskuit atau yang lain-lain. Nah, itu terdiri dari beberapa brand. Ketika saya menyebarkan kuesioner itu apa kalau misalnya kan saya bingung nih ya Bu ya, saya mau menguji brand itu, tetapi dia memiliki macam-macam produk gitu. Nah, berarti itu apakah harus saya buat batasan masalah di dalam penelitian saya sehingga memfokuskan untuk meneliti brand itu terhadap produk ini. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua Bu. Bentar, Mas. Boleh stop dulu bentar. Brandnya terhadap suatu produk atau brand PT-nya? Jadi brand PT-nya itu dia ada, jadi misalnya brandnya saya ambil contoh brand A. Brand A itu kan terdiri dari berbagai produk, misalnya permen, terus biskuit, ada susu misalnya. Terhadap terhadap loyalitas pelanggan lah itu yang mau saya uji. Nah, namun kan brand itu kan terdiri dari berbagai produk. Nah, sehingga kalau seandainya saya bikin kuesioner kan saya masih bingung nih Bu. Produknya saya mau menguji brandnya atau produknya, apakah saya harus membuat batasan masalah sehingga produknya itu dibatasi gitu, tidak semua produk. Nah, itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua Bu, yang saya mau tanya, tadi kan Ibu kan menjelaskan mengenai
PLS ya Bu Iya. ya, yang tadi Ibu jelaskan. Mm. Saya mau nanya gini Bu, mohon maaf ya Bu ya, apa yang mendasar Bu Ibu berani menggunakan alat hitung SPSS? Dikarenakan itu sering sekali pada sidang tesis maupun skripsi itu dipertanyakan oleh dosen penguji, terutama ketua sidang, mengapa berani mengambil alat ukurnya itu, sedangkan yang pertama itu kan kalau sambil saya ambil kesimpulan kan itu yang pertama untuk kenyamanan si peneliti sendiri berani menggunakan SPSS. Lalu yang kedua dari penelitian yang sebelumnya dia sudah menggunakan SPSS, hanya di pengujian yang sekarang kita menambahkan variabel. Nah, namun di situ sering sekali kita dipermasalahkan padahal masih banyak alat ukur yang lain seperti Smart PLS, seperti Manova. Nah, di situ kita sering sekali di pengujian itu Kenapa SPSS? dipermasalahkan sama yang terakhir. Ya. Lalu yang terakhir Bu, mengenai kuesioner itu, kalau seandainya saya menggunakan skala Likert, itu kan ada 5 indikator ya. Tetapi kalau kebanyakan jawabannya netral gimana? Dan umumnya misalnya jumlah kuesioner kita ada 30 dan itu kan untuk jumlah populasinya kita harus selalu dikali 5 untuk sampelnya. Apakah itu sudah ada ketentuannya atau bagaimana Bu? Itu aja sih Bu. Siap. Banyak juga ya, 3. Baik. Pak Kevin ini Siap. sekalian bimbingan. Nggak apa-apa. Ya. Siap. Kevin, terima kasih. Ini memang kritis juga Bu Mina di kelas nih ya. Oke, baik. Yang pertama kalau brand. Saya agak, ya berarti satu PT itu menghasilkan 3 jenis produk gitu ya. Begitu kan Mas Kevin ya? Kemudian bagaimana loyalitas pelanggannya terhadap produk-produk tersebut gitu ya. Gitu. Apakah harus ada batasan masalah? Lah tergantung Mas Kelvin, batasan masalah gitu kan, kalau rumusan masalah berarti Mas bisa berangkat kenapa mana yang mau, kalau misalnya mau dicek 3-tiganya juga tidak apa-apa Mas. Kalau kemampuan si peneliti untuk menguji 3-tiganya langsung itu enggak masalah. Dilihat apakah waktunya cukup, kemudian juga dananya cukup ya, itu dana penelitiannya cukup gitu ya. Kemudian juga urgensinya apa? Nah, dari situ urgensinya apa? Kalau kita memang mau lihat, pengen lihat 3-tiganya karena 3-tiganya itu turun penjualannya, itu kan bisa 3-tiganya ternyata dari 3 yang turun 2, ya udah 2 saja gitu kan, bisa seperti itu. Atau kita pengen tahu aja positioning. Nah, kalau kita pengen positioning kita ada di mana, ya kita cek aja 3-tiganya. Positioning kita ada di mana gitu kan. Positioning, kalau positioning kan ingin tahu, oh ternyata yang 1 di sini, yang 2 di sini, yang 3 di sini. Bisa seperti itu. Atau misalnya lagi ada masalah ya, kita misalnya turun. Nah, itu ya bisa dipilih yang mana yang itu ya. Jadi yang penting itu urgensinya apa, waktu yang kita perlukan berapa banyak, kemudian dana penelitian yang berapa yang kita punya. Biasanya itu yang menjadi dasar kita juga gitu ya untuk melakukan penelitian. Karena kan nggak mungkin kita ngambil waktu yang panjang gitu kan untuk penelitian dengan biaya yang sangat besar gitu kan. Ya hasil penelitian itu signifikan nggak dengan nanti perubahan pemasaran kita misalnya gitu kan untuk brand itu gitu. Signifikan nggak? Itu jadi dihitungnya dari situ juga ya, dilihat dari itu juga. Gitu. Jadi apakah ada pembatasan? Ya penelitinya yang melakukan pembatasannya. Makanya keluar pembatasan penelitian, batasan penelitian, perbatasan penelitian. Sering lihat kan ya, perbatasan penelitian itu maksudnya. Nanti disampaikan keterbatasannya kenapa, waktunya apa gitu, jadi disampaikan karena penelitinya yang tahu. Terus kenapa SPSS? Kenapa nggak pakai Smart PLS atau menggunakan SEM gitu ya? Itu kan suka ditanya gitu. Oke, kalau ketentuan untuk SEM dan PLS, Smart PLS ya, itu ada minimal sampel. Pertama, itu Mas Kelvin ya, kalau ada yang tanya itu ada minimal sampel. Kalau sampelnya, kalau saya nggak salah ya, tolong saya lupa nih, untuk SEM ya, atau PLS, saya kurang ini, PLS sama SEM itu suka balik-baliknya. Sekitar 200 sampel ke atas baru bisa digunakan untuk PLS atau SEM.
Tapi kalau di bawah itu menggunakan SPSS juga cukup. Tapi kalau untuk menggunakan SEM dan PLS kalau nggak salah kalau nggak di bawah kurang dari itu kurang bisa gitu Mas. Jadi kalau ada yang kalau ditanya kenapa pakai SPSS, kenapa nggak pakai yang ini jawabannya itu sampelnya kurang bisa gitu ya Mas ya. Kalau memang kurang, tapi kalau misalnya oh gede 300 gitu, kenapa pakai SPSS? Keterbatasan saya Pak, gitu saja. Saya bisa, ini bisa diolah pakai SEM, iya bisa Pak. Tapi keterbatasan saya belum belajar SEM dan itu membutuhkan waktu. Dan saya bisa aja seperti itu. Itu kan jadi pengujinya tahu bahwa Mas Kevin itu paham kenapa tidak menggunakan SEM atau Smart PLS. Itu bukan berarti nggak boleh pakai SPSS, boleh. Tapi pasti yang dikejar oleh dosen, ya kenapa nggak pakai itu? Ya kan jadi tahu, oh Mas Gavin tuh paham kenapa nggak pakai SEM. Ternyata karena sampelnya kurang gitu kan. Kemudian juga tadi yang dianalisisnya variabelnya juga kurang gitu kan. Kalau cuma sederhana nggak bisa gitu ya. Terlalu sederhana juga nggak bisa kayak tadi kan. Yang diuji apa saja kan di SEM ada ya. Apa saja yang bisa diuji. Kalau cuma 2 variabel X sama Y itu nggak bisa diuji. Kalau pakai SEM atau Smart PLS gitu. Itu ya. Jadi tadi jawabannya seperti itu. Kenapa menggunakan kenapa menggunakan SPSS? Kemudian kalau kuesioner, kenapa pakai skala Likert-nya 5? Tadi skala pengukuran itu kan bisa 5 bisa 4 ya Mas ya. Kalau misalnya Likert itu kan. Karena itu tadi skala pengukuran itu kan apa ya? Tadi saya bilang tuh kita mau menggunakan yang mana gitu, bisa 4 bisa 5. Ada yang bilang kalau kenapa 4 karena menghindari ragu-ragu gitu, pertanyaan ragu-ragu yang 3 itu. Ada yang bilang gitu kan, ada yang bilang 5. Jadi ya silakan aja mau menggunakan yang mana gitu, mau yang 5 atau 4. Jadi nggak harus juga sih Mas ya. Jadi lagi-lagi peneliti itu harus bisa mengungkapkan kenapa sih menggunakan 4 gitu. Misalnya menggunakan 5. Terus apalagi kuesioner apa tadi Mas? Terakhir kuesionernya apa tadi? Selain itu? Jumlah pertanyaan itu harus dikali 5. Iya, Jadi dikali 5 kita kalau harus ngumpulin misal 30 pertanyaan, kita kali 5 harus 150 orang berarti ya. Oh, itu sampel maksudnya. Iya. Nyari sampel. Iya. Itu 5 itu enggak. maksudnya ketentuan atau udah emang harus Kalau gimana ya sampel gitu? nggak kayak gitu. Kalau untuk sampel nggak itu Mas. Kalau kuesioner itu jumlah ini akan berbeda. Kalau 5 itu kan tadi Mas bilang skala ya. Kalau skala itu nggak berhubungan dengan jumlah sampel. Sampel itu berhubungan dengan populasi. Gitu Mas. Paham ya? Kalau misalnya kalau skala itu tergantung dengan apa yang ingin diukur oleh Mas. Beda ya. Jadi kalau misalnya tadi bilang 30 kali 5 berarti 150 orang. Enggak kayak gitu Mas. Kalau 30 kali 5 itu justru hasilnya, perhitungannya. Perhitungan 30 pertanyaan yang bilang 5, angka 5 itu berarti ada 150 jumlahnya nanti dibagi sekian. Nah, itu hasil justru. Tapi kalau Mas bilang tadi 150 sampel, tidak seperti itu. Gitu. Untuk sampel harus lihat populasi, lihat dari populasinya kita ketahui atau tidak ketahui tadi kan ya, diketahui atau tidak ketahui. Nah itu tadi ada cara penghitungannya, bisa dari konver atau tadi menggunakan apa tadi, ISA gitu ya. Nah itu bisa paham Mas, beda ya? Bisa ya? Nah, iya, bisa. Nah gitu ya, jadi bukan 5 itu bukan buat mencari sampel ya. Terus Bu, maaf lagi nih Bu, terkait kuesioner Iya. itu kan biasanya untuk di kuesioner itu nama yang isi kuesioner itu kan biasanya kita rahasiakan ya Bu, yang maksudnya tidak Ya. usah dituliskan di kuesioner. Ya. Tetapi kalau seandainya kita tidak tulis di kuesioner, nanti tahu-taunya sudah keluar hasil, kita tahu dari mana
kuesioner itu valid atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, karena kan di kuesioner itu nggak ditulis nama maupun umur gitu, Bu. Oh, kalau nama bisa inisial. Tapi kalau tidak ada nama juga nggak apa-apa. Kalau misalnya umur boleh Mas ditanya Mas. Kan demografinya bisa ditanya umurnya berapa, laki-laki perempuan, itu boleh Mas. Yang jangan dimunculkan justru nama saja. Kalau misalnya responden 1 umur 25 laki-laki, itu boleh. Ya, boleh kalau umur dan itu boleh. Jadi demografi itu yang kita lihat kan, laki-laki kah, perempuan, usianya berapa, kemudian tinggal di mana, itu boleh. Ya, dihilangkan namanya boleh gitu. Jadi yang jangan muncul itu justru nama. Kalau yang lainnya boleh muncul. Gitu, Mas. Gitu ya. Ya kita ingin Ya. tahu itu gimana itu ya itu kan bahkan gini Mas Calvin, kita bisa ngukur oh ternyata yang laki-laki itu tingkat stresnya lebih tinggi dari perempuan. Terlihat dari demografinya. Gitu kan? Padahal kita tidak menguji itu, tapi kita dari begitu kita dapat data nih, misalnya ya, data kepemimpinan kepala sekolah terhadap apa gitu ya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti kita bisa short laki-laki, oh ternyata laki-laki itu isinya ini semua. Nah, itu bisa jadi banyak sekali bahasannya. Laki-laki kita bisa bahas laki-laki saja, yang perempuan kita bisa bahas perempuannya, bisa laki-laki perempuan, bisa kita generalisir semuanya gitu. Bahkan bakal jadi kaya gitu. Itu jadi bisa banyak yang bisa kita bahas di sana. Itu Mas Kelvin. Ya, baik Bu. Makasih ya Bu. Ya, baik Mas. Oke, Mas Kelvin, ini adalah pertanyaan yang menutup untuk sesi tanya jawab kita hari ini, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9:11 dan saya tadi sekilas mendengar percakapan bahwa Ibu Dian harus mempersiapkan diri untuk berangkat malam ini. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar sesi 1 dan sesi 2 ini sangat terbantu untuk menjadi bekal kita dalam penyusunan penelitian untuk akhir studi kita, maupun kalau andanya dosen ini akan dipakai secara terus-menerus. Jadinya kita semua bisa produktif dalam meneliti seperti halnya Ibu Dian. Akhir kata, terima kasih banyak Ibu Dian. Terima kasih untuk sudah bersama kami dalam 2 sesi ini. Terima kasih untuk banyak berbagi, banyak ilmu yang kita dapatkan, dan saya mengajak semua peserta pada hari ini untuk sama-sama kita memberikan aplaus online kepada Ibu Dian. Terima kasih, dan saya mengajak kita semua untuk sama-sama melakukan dedikasi untuk perbuatan bajik kita hari ini yang sama-sama sudah mendengarkan ilmu berguna. Dan saya juga ingin mengajak Bapak Ibu yang hadir di sini, bersama-sama kita mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dilanda musibah gempa di Cianjur. Mari kita sama-sama ikuti limpahan jasa ini. Saya akan membacakannya dari menurut versi agama Buddha, dan Bapak Ibu yang beragama lain mohon dapat menyesuaikan. Mari kita tenang sejenak. Dedikasi kebajikan. Dengan mempraktikkan Dharma ini, saya memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, Sangha, ayah dan ibu, dan guru-guru. Semoga dengan mempraktekkan Dharma saat ini, saya akan terbebas dari kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian. Saya limpahkan jasa kebajikan saya kepada semua makhluk
Semoga semua makhluk memperoleh kebajikan yang sama atas kebajikan yang saya limpahkan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menginformasikan juga kepada Bapak Ibu semua bahwa ini adalah sesi 3. Kita masih punya seri 4 yang menunggu, akan berhadapan dengan seorang Dr. Kenny Magister Management yang akan membawakan materi tentang pengolahan data, penelitian kuantitatif, dan interpretasi. Mohon dicatat tanggalnya, yaitu 8 dan 21 Desember 2022. Waktunya sama dari jam 7.30 sampai jam 9 malam. Dan harap benar-benar dicatat, seri 1, seri 2, dan seri 3 itu kita selalu mengadakan webinar ini di hari Kamis. Namun khusus untuk 21 Desember itu adalah hari Rabu. Jadi 8 Desembernya Kamis, 21 Desembernya hari Rabu. Jadi mohon dicatat agar jangan sampai ketinggalan materi yang begitu menarik ini. Dan akhir kata, saya Nina Wongso mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan menjadi host sekaligus moderator pada sesi ini, dan berharap bahwa rekan host saya 2 minggu yang lalu segera pulih kembali, sehat kembali agar dapat kembali lagi menjalankan tugasnya sebagai host dari webinar yang sangat menarik ini. Terima kasih banyak Ibu Dian sudah bersama kami, dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti sesi demi sesi, dan kita masih punya 2 sesi lagi yang sungguh sangat menarik. Tetap dicatat tanggalnya, dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Semaratungga yang sudah memberikan kesempatan dan menjalankan webinar yang sungguh luar biasa ini. Selamat malam semuanya, kita akan ketemu lagi di webinar berikutnya di bulan Desember nanti. Akhir kata, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Rahayu, 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 dan salam kebajikan. Selamat malam semua, sampai jumpa. Terima kasih.